Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai faktor pengaruh kesetimbangan. Menurut Le Chatelier, jika sistem berada dalam keadaan kesetimbangan diganggu, sistem akan berusaha mengurangi gangguan dengan cara menggeser posisi kesetimbangan, baik ke arah reaksi maupun hasil reaksi, sehingga gangguan tersebut minimum dan tercapai keadaan kesetimbangan yang baru. Oke, next. Yang pertama, efek perubahan konsentrasi. Jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan, dan jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruang dikurangi, kesetimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Misalnya, reaksi nitrogen N2 dan hidrogen H2 membentuk amonia NH3. Jadi konsentrasi yang kanan dinaikin, berarti kesetimbangannya bakal miring ke kiri. Sebaliknya juga gitu. Kayak contohnya ini, konsentrasi reaktan N2 ditambah 3H2 itu ditambah, atau konsentrasi produk 2NH3 itu dikurangin. Sebaliknya juga yang konsentrasi produk 2NH3 ditambah, atau konsentrasi reaktan N2 tambah 3H2 dikurangi. Efek perubahan suhu. Suhu dapat dinaikkan atau diturunkan untuk menggeser kesetimbangan kimianya. Jika suhu dinaikkan, sistem akan berupaya untuk menurunkan kembali suhu menjadi normal dan menghasilkan reaksi eksoterm. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, sistem akan berusaha untuk mengembalikan suhu dan menghasilkan reaksi endoterm. Dengan kata lain, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan menggeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap panas atau endoterm. Ciri reaksi ini adalah harga delta H, delta H-nya positif. Delta H adalah harga perubahan panas atau kalor. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepas panas atau eksoterm. Ciri reaksi ini adalah harga delta H yang negatif. Misalnya, reaksi nitrogen N2 dan hidrogen H2 membentuk anomia NH3. Yang ketiga ada efek perubahan tekanan. Jika tekanan diperbesar dengan menurunkan volume, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil dengan meningkatkan volume, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien reaksi yang lebih besar. Contohnya, reaksi nitrogen dan hidrogen membentuk amonia. Ah, ah. Jadi itu kan N2 koefisiennya 1. Nah, terus ditambah sama 3H2 koefisiennya 3. Jadi mereka totalnya jadi 4 mol diketimbangin sama 2NH3 atau NH3 punya 2 mol. Nih, jadi kalau tekanannya ditambahin, kesetimbangannya geser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien atau mol lebih kecil. Jadi mol produk atau NH3 lebih kecil dari jumlah mol reaktan N2 dan NH2. Jadi kesetimbangannya bakal geser ke arah produk atau yang di kanan. Kalau tekanannya dikurangi, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang koefisien atau molnya lebih besar. Jadi mol reaktan atau N2 dan H2 lebih besar dari jumlah mol produk atau NH3. Jadi kesetimbangannya bakal geser ke arah reaktan yang di kiri gitu. Selanjutnya ada efek perubahan volume. Ketika volume pada sistem berubah, tekanan parsial gas
Parsial gas berubah. Jika volume ditingkatkan dengan menurunkan tekanan, kesetimbangan bergeser ke sisi yang memiliki lebih banyak mol. Sistem mencoba untuk menetralkan penurunan tekanan parsial molekul gas dengan menggeser ke sisi yang memberi tekanan lebih besar. Demikian pula, jika volume diturunkan dengan meningkatkan tekanan, kesetimbangan bergeser ke sisi yang memiliki lebih sedikit mol. Sistem mencoba untuk menetralkan peningkatan tekanan parsial molekul dengan menggeser ke yang memberikan tekanan lebih sedikit. Misalnya, reaksi nitrogen atau N2 dan hidrogen H3 membentuk amonia NH3. Jadi kan di situ ada N2 ditambah 3H2 atau koefisiennya jadi total 4 mol kan. N ada 1, nah terus H2 ada 3. Dikesetimbangkan oleh 2 NH3. Nah, jadi volumenya tuh kalau diturunin kesetimbangannya akan bergeser ke arah yang memiliki jumlah koefisien atau jumlah mol lebih sedikit. Jadi jumlah mol produk atau NH3 lebih kecil dari jumlah mol reaktan atau N2 dan H2. Jadi kesetimbangan akan bergeser ke arah produk yang ada di kanan. Nah, terus jika volumenya ditambahkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien atau jumlah mol yang lebih besar. Jumlah mol reaktan itu kan ada N2 dan H2, jadi lebih besar dari jumlah mol dari produk NH3. Jadi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan atau yang di kiri. Nah, begitu. Sekian dari penjelasan kami mengenai kesetimbangan. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.